Bincang bersama Ibu Rosdiana Sijabat, ekonom Unika Atmajaya, dan saya kemudian ingin membahas mengenai dampak ataupun signifikansi dari bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Mungkin Anda bisa sampaikan, Bu Rosdiana. Oke, Mas Wiki, jelas ya, Mas Wiki ya? Jelas, silakan. Baik, tentu kemiskinan bagi perekonomian itu adalah beban, seperti itu Mas ya. Pertama beban ekonomi, tetapi yang kedua adalah ini ada juga kaitannya dengan competitiveness perekonomian kita di mata negara asing, termasuk partner-partner ekonomi Indonesia. Nah, bagi perekonomian, kemiskinan ini adalah semacam kita kehilangan trigger kekuatan ekonomi karena kemiskinan itu dapat kita katakan sebagai kemampuan masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Itu secara sederhana kita mendefinisikan kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan yang tinggi itu merefleksikan daya saing dalam membeli barang dan jasa pada tingkat rumah tangga itu rendah. Kalau itu juga rendah, itu artinya kapasitas produksi kita itu bukan pada posisi optimal employment, bukan pada posisi optimal capacity of production. Jadi ada kapasitas yang seharusnya bisa kita raih pada tingkat yang full employment atau full capacity, tetapi karena masih banyak dari kelompok-kelompok lapisan masyarakat kita itu masuk kepada kategori miskin, kita tidak bisa mencapai pada posisi full capacity itu. Apalagi untuk negara-negara yang mengandalkan konsumsi domestik begitu ya, ketika daya belinya turun, ini menjadi sebuah image yang... Tadi saya menekankan bahwa Indonesia ini kan kontribusi konsumsi rumah tangga kita terhadap total output nasional itu di atas 50%, Mas. Jadi kalau saat ini karena masa pandemi ada gangguan pada sektor konsumsi, alasannya mungkin karena dia menganggur, alasannya karena mungkin berbagai alasan-alasan lain. Nah, bahwa konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB itu kan turun dengan tajam. Inilah yang menjadi ya satu permasalahan yang satu sama lain saling terkait. Di mata internasional, tingginya angka kemiskinan dari total seluruh penduduk negara kita itu juga merefleksikan kita ini masuk pada kategori perekonomian yang tidak favorable lah. Seperti misalkan kita tahu baru-baru ini di bulan Juli ini, di awal bulan Juli itu kita secara ekonomi turun kategori kelasnya gitu ya. Dari sisi Gini, pendapatan nasional dan juga konsumsi domestik kita yang menurun cukup tajam karena dampak pandemi, kita itu masuk sudah berubah levelnya gitu ya. Jadi kita sekarang turun lagi sehingga kita bisa mengetahui bahwa di mata masyarakat internasional ini kita kembali sepertinya negara yang tadinya sudah upper developed country, sekarang kita turun lagi, Mas. Signifikansinya terhadap appetite investasi internasional di Indonesia seperti apa? Ya tentu berkaitan ya, berkaitan. Tetapi kalau Anda bertanya signifikasinya kepada investasi maupun daya attractiveness Indonesia di mata asing, saya melihat bahwa ini tidak serta-merta bisa head to head langsung membuat daya saing investasi di Indonesia itu tidak menarik. Gitu ya. Ini posisi perekonomian kita ini di mata internasional ini tidak favorable saat ini, tetapi ingat bahwa Indonesia itu punya market size yang menjadi sebuah daya tarik pelaku ekonomi internasional, termasuk foreign direct investment maupun portfolio investment. Jadi menurut saya, meskipun kondisi perekonomian kita ini saat ini tidak terlalu baik, bukan berarti investor asing melihat grade investasi kita itu langsung turun secara drastis. Saya kira tidak demikian. Melihat indikator-indikator yang ada, apakah kondisi penambahan dari jumlah penduduk miskin di Indonesia ini akan berlangsung lama? Apa yang bisa membuat kondisi ini bisa cepat segera pulih lah, setidaknya ke kondisi yang sebelum peningkatan ini terjadi? Baik Mas Wiki, begini ya, kalau kita lihat
penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai cermin produksi dan konsumsi secara agregat di negara kita ini, kita mengalami penurunan, tapi sebenarnya bukan double track, bukan double jump gitu ya, tidak langsung jatuh sampai drastis sekali. Dari 5, minus 3, minus 2, kemudian di akhir 2020 kita itu turun, tapi masih pada tingkat yang rendah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di awal 2021, meskipun belum sampai 1% gitu ya, tetapi ini adalah track yang baik. Lalu kita bandingkan dengan peningkatan persentase kemiskinan selama masa pandemi yang juga sebenarnya tidak terlalu jump high, tidak skyrocketing, tidak meningkat secara sangat bombastis. Artinya apa? Ada faktor-faktor kekuatan fundamental ekonomi yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah, terutama apabila pada masa kuartal 1, kuartal 2, efektivitas bantuan baik konsumsi maupun produksi itu bisa ditingkatkan. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa mengendalikan, melakukan manajemen kesehatan yang baik terkait dengan pengelolaan dari dampak pandemi secara kesehatan. Indikator-indikator kesehatan kita yang reliable menurut saya akan sangat membantu pemerintah untuk bisa membuat kebijakan ini efektif lebih baik dibanding periode-periode yang lalu, Mas. Baik, terkait jadi dengan kalau saya sih ada harapan di sana gitu ya. Seperti misalkan minggu terakhir ini pemerintah melakukan relaksasi PPKM gitu ya. Artinya apa? Ada hal yang bisa dikelola oleh pemerintah sehingga pemerintah berani melakukan sedikit relaksasi gitu ya. Tetapi saya kira untuk beberapa waktu ke depan sampai pemerintah bisa mengelola dengan baik sektor kesehatan kita, kemudian reliabilitas data sektor kesehatan kita, vaksinasi dan lain-lain itu bisa digenjot dengan baik, saya kira kita harus pelan-pelan melakukan relaksasi bertahap seperti yang dilakukan pada minggu terakhir ini. Jika tidak, kita akan kehilangan momen relaksasi PPKM ketat selama dua minggu terakhir. Tetapi kalau pemerintah bisa melakukan manajemen ini dengan baik, kita harus membuka aktivitas ekonomi lebih luas lagi, tidak hanya pada sektor esensial, Mas. Ya, sektor esensial itu hanya buffer ya, hanya buffer. Solusi jangka panjang untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Beberapa analisa menyatakan kartu prakerja dinilai sebagai sebuah program yang efektif lah. Keterampilannya meningkat, kemudian juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia kerja, sehingga kemudian itu akan terserap secara maksimal. Tapi ada kemudian kritik yang menyampaikan bahwa ini adalah bukan sebagai sebuah program yang efektif dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau Anda tadi berbicara mengenai kartu prakerja ya, ini baru skema ini baru kita kenal saat ini seperti itu ya. Skema kartu prakerja sekarang ini sifatnya masih semi bansos gitu ya. Artinya memang salah satu tujuannya itu adalah menopang mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, baik karena skillnya yang tidak tepat dengan industri yang ada, ataupun mereka yang memang terkena PHK dan lain-lain. Sifatnya adalah masih menopang, Mas. Tetapi kalau kita ingat, pilar pembangunan di eranya Pak Jokowi yang sekarang itu kan dari sisi sumber daya manusia. Kartu prakerja itu sifatnya adalah untuk menopang mereka yang terpukul karena kehilangan pekerjaan, karena skillnya tidak match dengan yang ada saat ini, tetapi mereka harus hidup bertahan dan lain-lain. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan mereka bantuan langsung tunai selama beberapa bulan, plus mereka mengikuti berbagai training-training yang diseleksi dengan ketat oleh pemerintah. Training itu atau pelatihan itu adalah sesuai dengan lebih diarahkan yang sesuai dengan lapangan pekerja yang saat ini memang benar-benar membutuhkan skill itu. Jadi saya sebetulnya ingin bahas ini lebih lanjut, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Bu Rosdiana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Yang paling kita bisa lakukan adalah bagaimana mengawasi program-program dari pemerintah sendiri untuk akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Apakah itu memang yang sudah existing sebelum
pandemi COVID-19 ataupun mungkin dari peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia karena pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Rosdiana, sampai jumpa. Terima kasih atas